Halo, jadi di channel Angga Adrians ini akan ada beberapa segmen. Yang pertama adalah segmen perihal tembakau. Di situ akan ada informasi tentang review tembakau, diskusi podcast bersama narasumber. Ketiga itu adalah informasi mengenai tembakau dan rokok konvensional. Di segmen kedua itu gue akan membuat sebuah, kayaknya harus bikin tentang profesi gitu kan. Jadi belum punya referensi tentang kerjaan lain. Sebenarnya gue melanjutkan istif, tapi di profesi ini gue akan menghadirkan sumber ngobrol bareng bagaimana dia bekerja sebagai contoh, terus penghasilannya, terus juga pahit manis di dunia kerja, contoh seperti OB, satpam, kerjaan admin, sales, dan lain-lain. Gue akan membuat sebuah podcast bersama mereka. Di video kali ini gue akan memberikan informasi tentang penjelasan kenaikan cukai di 2023. So lanjut aja videonya, tonton kalian terus sampai habis. Cekidot. Kenaikan cukai tembakau terbaru 2023 sempat viral. Ibaratnya sebenarnya ini udah terbiasa sih. Jadi pemerintah ini udah mencoba untuk menaikkan cukai dari tahun lalu dan tahun lalu gitu, tapi nggak terlalu signifikan. Nah di 2023 ini sampai 2024 itu udah mulai kenaikan yang signifikan gitu, terlihat dari harga rokok yang biasanya 20.000 menjadi 25.000, yang tadinya 26.000 menjadi 31.000. Kayak kenaikannya lumayan gitu. Kalau dulu tuh kayak naik cuma 1.000 2.000, sekarang kayak udah hampir goceng lebih gitu kan. Oke, tepat di 2023 tanggal 1 Januari 2023 fix kenaikan cukai ya, ibaratnya cukai penerimaan negara itu naik sebesar 10%, serta rokok elektrik sebesar 15%. Wow, kenaikan yang sangat signifikan. Yang naik ini adalah rokok sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%. Gitu guys. Terus bang, kenapa rokok konvensional sama vape itu pajaknya naik yang terlalu signifikan, tapi tembakau kenapa enggak? Oke, kita kita bedah dari cukainya, ternyata beda. Rokok hasil mesin atau nge-branding dari tembakau menjadi rokok konvensional itu kan butuh papir, butuh tenaga pembuatnya ya, maksudnya butuh papir, butuh filter. Itu yang akan dinaikkan. Jadi yang naik itu adalah rokoknya, tembakau yang udah menjadi rokok. Terus vape kenapa ikutan bang? Jadi vape itu kan juga tadinya kan memang ilegal dan belum legal. Pada tahun 2017 atau 2018 itu udah legal ya, dan akhirnya menjadi resmi kena pajak cukai. Terus tadi gue mau bahas soal kenapa beda ya, karena rokok itu ya dari hasil tembakau menjadi rokok, menjadi satu batang rokok, dan yang disebutkan sigaret atau rokok. Kalau tembakau itu hasil yang belum jadi dia termasuk ke dalam golongan tembakau tis. Mungkin sebagian orang banyak yang tahu tis apa, tapi kita nggak mau bahas tis. Tapi di sini adalah kita fokus dari kenaikan si cukai ini. Kenapa terlalu signifikan banget menjadi naik 10% dari sebelumnya? Ini pasti ada tujuan dan maksud. Banyak netizen, orang-orang yang mengkonsumsi rokok memang apa ya, langsung sebelah matakan gitu kan, kayak kok naiknya parah banget sih, gue kan biasanya kan ngerokok begini 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 gini, tapi kenapa tiba-tiba naik rokok, cukainya naik gitu, apa alasannya? Jadi banyak orang yang nggak tahu alasannya, tapi dia ngedumel atau dia marah-marah gitu kan ya, tapi ujung-ujungnya tetap dibeli. Oke, ujung-ujungnya tetap beli, ataupun juga nggak beli tapi mengurangi. Nah, terus juga peralihan menjadikan dia beralih ke tembakau. Oke, jadi sebenarnya banyak masalah, tapi ada solusinya. Kenaikan rokok akhirnya, kenaikan rokok dari pemerintah ada maksudnya. Apa sih maksud dari pemerintah ini? Dari pencegahan dari pemerintah menaikkan
pajak, banyak orang yang tetap membelinya, banyak orang yang beralih ke tembakau. Jadi ada masalah, ada solusi. Jadi setiap kali pemerintah membuat kebijakan pasti ada solusinya gitu. Seperti dulu kayak COVID, pemerintahan bikin PPKM, bikin penutup jalan, tapi banyak solusinya. Ada yang melanggar, ada yang membuat solusi. Ya begitu gitulah. Ini hanya setengahnya gitu, tapi udah berasa banget di kantong kita. Para perokok berat yang ibaratnya menghabiskan per bulannya itu sekitar 500.000 sampai 1,5 beli rokok sehari satu bungkus atau dua bungkus itu pasti menghabiskan nominal sekian, seperti itu gitu ya. Justru benar-benar itu sangat-sangat keberatan untuk pengeluaran bulanannya, expense-nya gitu. Apa ya, maksud dan tujuan pemerintah adalah pencegahan perokok di usia dini 10 sampai 18 tahun. Hampir 90% ke atas masyarakat Indonesia, khususnya usia di bawah 18 tahun ke bawah itu perokok. Dia merokok menghabiskan 1 sampai 2 batang sehari. Bayangkan generasi ini akan mengikuti terus dari tahun ke tahun sampai anak cucunya, bahwa ya karena orang tuanya memperlihatkan dia merokok dan anaknya bertumbuh besar, dan akhirnya ya mereka melihat bahwa itu menjadi hal yang tabu dan akhirnya ngumpet-ngumpet untuk merokok. Oke dah, gue jadi kayak misalkan gue inget zaman-zaman gue masih kecil gitu, misalnya kayak masih SD, SMP, melihat orang-orang tua pada ngerokok, ya itu udah hal yang lumrah gitu kan. Jadi kayak rasa pengennya itu tinggi banget gitu. Menurut gue kayak kebijakan pemerintah ini ada benarnya dari sisi kebaikannya, tapi untuk masyarakat, ketika kenaikan cukai diberlakukan, tapi banyak solusinya gitu guys. Jadi kayak ada masalah tapi ada solusinya dan ada cara yang lain gitu. Jadi kayak ini nggak akan ada habisnya. Oke, ini kenaikan cukai ini sebesar 10% itu diberlakukan 1 Januari 2023 sampai tahun ke depan sampai 2024. Bayangkan itu menurut pemerintah udah berjalan, tapi di sini ada tembakau yang memperjualbelikan yang jauh di bawahnya. Tiga. Apa aja sih yang naik itu adalah eh, rokok kretek mesin. Golongan 1 dan golongan 2 itu sebesar 2.055 perak per batang. Dan rokok putih mesin, Marlboro putih, apa namanya, mil gitu-gitu. Itu 2.165 batang per batang. Golongan 2-nya itu 1.200 sampai 1.100. Lumayan banget ya naiknya itu. Dan rokok kretek tangan. Ini mungkin ya bisa dibilang di sini ada 3 golongan ya. Golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Itu sebesar golongan 1 itu 1.200, golongan 2 itu 700 perak dan golongan 3 itu 605 perak. Mungkin golongan kretek tangan tuh kayak homemade gitu ya, yang ibaratnya diproduksi di dalam. Terus rokok kretek tangan filter itu ikannya sebesar 2.000 dibandingkan dulu itu 1.900. Terus rokok kelembak kemenyan itu sekitar golongan satunya itu 800 dan golongan 2 itu 200 perak. Kalau rokok kelembak menyan ini golongan 1 itu naik sebesar 860 dan golongan 2 itu 200 perak, tidak berubah tahun lalu gitu. Dan itu rokok-rokok yang naik ya. Ada hal yang kalian harus tahu, bahwa dari kenaikan 10% itu ternyata yang nggak naik ini adalah jenis tembakau tis. Yang tadi gue bilang tembakau tis itu kayak seperti rokok kemasan yang belum apa ya, belum dibuat gitu, masih dijual kemasan dalam bentuk tembakau. Jadi harga jual paling rendahnya itu 55 perak sampai 180 perak, tidak berubah.
dari tahun lalu. Ini yang gue ngomongin kayak 2000, 200 sama 55 perak itu adalah biaya cukainya. Rokok dan daun kelobot atau kelobot itu harganya juga tidak berubah, masih 290 perak cukainya. Terus jenis cerutu pun juga masih sama, belum ada kenaikan. Jadi buat kalian yang kenapa menanyakan ada pertanyaan bahwa rokok dan tembakau itu cukainya sama atau beda gitu ya. Nah, jelas beda guys ya. Dan dari pita cukainya kalian boleh buktikan sendiri di rumah, itu beda. Untuk tembakau tis, rokok daun atau kelobot dan cerutu itu nggak termasuk dari golongan kenaikan cukai 2023 guys. So buat kalian dengan pertanyaan cukai tembakau sama rokok itu beda, udah dijelaskan tadi. Terus juga kenapa fix dari pemerintah memberikan kenaikan cukai itu ada maksudnya. Yang tadi gue udah jelaskan bahwa masyarakat di Indonesia under 18 tahun ke bawah itu rata-rata 90% ke atas itu merokok hampir 1-2 batang per hari. Kan kemarin kan sempat ada tuh ya, nggak boleh menjual rokok batangan, tapi itu kayak belum berjalan gitu. Tapi ya itu dia, pemerintah Indonesia itu memikirkan sampai sejauh itu untuk kehidupan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan kenaikan cukai yang signifikan ini ya tujuannya untuk memutuskan atau mengurangi lah dari 90%. Itu tujuannya, dari baca artikel tadi di Hukum Online, itu adalah tujuan dari 2023 sampai 2024 dengan kenaikan cukai ini dia pengen menurunkan persentase dari 90% menjadi 87%. Cuman itu aja guys, padahal pemerintah menjalankan itu untuk kita sebagai pekerja ya sebenarnya no problem gitu, tapi itu untuk mengurangi anak-anak usia di bawah agar tidak membeli rokok batangan, dan membeli rokok bungkusan itu juga ya terbatas lah. Harga yang kenaikan ini lumayan lah, kayak relate-nya kayak misalkan anak usia segitu biasanya kalau misalkan kayak jajan ya paling mentok 10.000, harga rokok 30 ribuan ke atas ya nggak akan bisa kebeli. Itu sih tujuan pemerintah guys. Jadi buat kalian ya, dengan adanya video ini kalian mungkin terbuka lah. Rokok naik cukainya tapi tembakau enggak. Jadi ya bener-bener ada solusinya gitu guys. Ada note dari video kali ini buat para owner toko tembakau dengan kena imbas dari kenaikan cukai ini, untuk lebih berhati-hati untuk menjual kepada anak di usia di bawah 18 tahun ke bawah. Karena ya satu lagi, gimana caranya kita mendukung kebijakan dari pemerintah. So oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.